mau merekam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Muhammad wa Quran alhamdulillah jazakallah atas temanya. Tapi berhubung tema itu sudah paham semua, mau bahas tadi. Ini yang hadir sudah mutarabi semua. Bahkan sudah murabbiya, jadi nggak perlu dibahas. Jadi amalkan semua. Walaupun esensinya insya Allah tetap dibahas. Ada sebuah ungkapan yang lebih dikenal sebagai hadis, padahal dia bukan hadis. Atau muta'alliman, atau muhibban, atau mustami'. Jadilah kamu atau mu'alliman, atau orang selalu belajar, atau muhibban, atau menjadi orang yang cinta ilmu, ataupun menjadi mustami'an,
orang yang selalu mendengarkan ilmu. Dan nampaknya antum-antumna menjadi maksud. Insya Allah alimah ya, di umatnya masing-masing lah. Walaupun nggak mengukur tentang Yusuf Allah, masuk jadi alim. Tapi insya Allah jadi orang yang selalu belajar, ataupun jadi muhibban, cinta, ataupun jadi mustami'an, lalu ataupun khamisah, dan yang menjadi yang kelima. Kelima itu wala alim, wala muta'allim, wala muhib, wala mustami', tahlik. Maka kamu akan binasa. Jadi ungkapan ini terkenal dengan ungkapan Rasulullah SAW. Walaupun yang saya tahu ini ungkapan sahabi yang berdarah. Adapun antum punya informasi lain terhadap ini silakan disampaikan. Yang saya tahu ini yang berdarah. Sebagaimana doa alimul haqqa haqqahu warzuqna tiba'ah. Ini juga terkenal dengan hadis pada ahli perkataan Umar bin Khattab. Dalam bab syura juga ada ungkapan mana dimamun istasyar, tidak orang besar orang yang syura, wa makhaba man istakhar, dan tidak akan kecewa orang yang beristikharah. Hasilnya ini ungkapan ini sekedar ilmiahnya, informasi ilmiahnya terhadap ungkapan-ungkapan yang terkadang lebih populer sebagai hadis Rasulullah SAW. Jadi aslinya manusia memang harus empat-empatnya. Di dalam dirinya harus ada empatnya ini. Walaupun di hari-hari tertentu bisa jadi ya, ada yang lebih dominan. Mungkin hari ini lebih dominannya mustami'an. Mungkin besok muhibban. Dan siapa yang menjadi empat ini, atau siapa yang menjadi alim, pasti dia pernah mengalami kondisi muta'alim. Pasti diawali dengan kondisi mahabbah dan kondisi al-istimah. Karena salah satu awalul ilmi as-sam' wal istimah. Ilmu itu terjadi atau berproses awalnya nggak sengaja dengar atau istilahnya kedengeran, kemudian ditindaklanjuti menjadi betul-betul mendengarkan, akhirnya dia mencintai materi itu dan dia pelajari dan akhirnya dia. Jadi ungkapan di sini, ungkapan terakhir di sini lebih kepada tahapan bolehlah kamu nggak hafal Quran, nggak hafal ini, nggak hafal ini, tapi kamu rajin mendengar. Atau menjadi cinta
Karena siapa yang menjadi pecinta atau bermustami'an, insya Allah tahu mustami'. Jadi kalau saya katakan Belanda udah kalah sama Maroko, atau Portugal kalah sama siapa? Argentina. Ada yang ternyata satu juga ya. Saya bilang mereka cuma kedengeran doang, cuma kelewatan doang, itu running text ya. Cuma sebetulnya apa gitu aja. Istilahnya amit ngikutin prosesnya. Tahu lah ini begitu ya. Jadi karena mustami'an saja, karena kedengeran aja, ya, kedengeran aja. Ya. Kalau bukan mustami'an, bisami'an ya, bukan sengaja nyari info, enggak, kelewatan info aja kita. Lagi protes, kenapa hakimnya lebih cenderung ke siapa, Argentina atau siapa? Ya. Jadi ibaratnya saya itu disikapi kepada ilmu, maka insya Allah ya, walaupun dia bukan alim, bukan muta'alim, maka dia insya Allah tahu ada info begini, ada info begitu tentang keilmuan. Jadi dari segi darajat, inilah yang dimaksud dengan kun aliman atau muta'aliman atau hubban atau mustami'an. Tapi kalau kita mau jadikan akhir ini pilihan kun aliman, kita mau jadikan sebuah proses, maka tidak mustahil dari mustami'an sampai menjadi aliman. Jadi dalam riwayat karena jin itu yastami'un al-Quran. Al-Ahqaf 30 mengatakan wa idsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'un al-Quran. Falamma hadaruhu qalu asdu qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Yang kemudian jin-jin ini menjadi jin alim di lingkungan ya, atau di bangsa. Awalnya Istimewa, kemudian ditindaklanjuti ya. Yang istimewa kemudian ya ta'allamu, jadilah jin yang mengetahui nilai-nilai Islam sehingga dia bisa meyakinkan kepada bangsanya, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi wa amanna bihi, ataupun inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqil mustaqim. Maka kepada antum-antunna yang telah dipercaya oleh umat, padahal umat juga tahu ya, antum juga bukan lulusan Madinah, wala lulusan Makkah, wala lulusan Kairo. Kalian pernah kali di Kairo benar. Tapi kalau umat mau aja tertarik aja mantap. Tahu-tahu dipanggil ustazah, ya. Mau nolak capek, ya. Kita ingetin, jangan panggil ustazah, ustazah kan banyak banget. Kita nyerah. Tapi kita tidak pernah berharap, tidak pernah apalagi berharap. Ya.
ya, tidak pernah bercita-cita ya, ya, semoga suatu saat dipanggil ustazah dan seterusnya. Dan nggak pernah protes mau panggil ustazah, mau panggil namanya juga ada siapa saya masih panggil ustazah. Ya, mungkin di satu tempat panggil ustazah itu paling mbak, pulang kampung panggil mbok. Panggil Uyus. Jadi terhadap ma'thur ini, qaul ma'thur ini, mari kita terapkan kepada ya, 8T yang sering saya ungkapkan ataupun yang saya ungkapkan dalam kitab Al-Quran Rabbiku. 8T bagi antum-antunna ya, bukan lagi sebuah masukan, sebuah usulan, tapi itu sudah sebagai sebuah habit yang sudah harus ada dalam diri kita, ya. Apa minimalnya mustami'an, ya. Menjadi orang selalu mendengar. Yang menentunya kira-kira apa itu? Ya. Zoom dengan off kamera, ditambah lagi 2 zoom, satu zoom Selasa, satu zoom upah. Saya nggak mungkin itu dari mana itu bisa dapat ilmu kalau begitu. Ya. Allah lirajulin, Masya Allah mau dikasih hati. Dia nggak tahu itu gimana teknisnya. Pakai headset, ya. Di sini yang penting nongol aja, jadi dengar. Makanya yang dipilih yang mana gitu. Yang 3 lagi rapat DPD. Rapat untuk ada kuota. Yang awal lumayan mustami'an. Jadi lantai itu ya seminim-minimnya menjadi mustami'. Tergantung. Kalau kamu mustami'an ya dapat ilmu mungkin cuma mungkin setetes 2 tetes dulu. Kalau kamu sikapi dengan muhibban, berarti ibarat talabul ilm via Zoom itu ya, tentu akan ada mujahadah yang lebih. Kalau kamu sikapi via Zoom itu sebagai tentu lebih keras lagi mujahadahnya. On cam yang mencatat. Zoom itu akan menjadi alim ya, kalau kamu ya sebentar dibaca-baca lagi, ya, dimurojaah lagi, karena sebentar lagi akan menyampaikan apa yang dia dengar itu kepada orang lain. Jadi bersyukur kalau sudah menjadi mustami'an, ya, cuma penting terus mengevaluasi mau sampai kapan jadi mustami'an saja. Ya. Mustami'an itu sama dengan ya, muta'alim pasifan. Muta'alim pasif bukan ma'alim. Muta'alim aktif. Saya perlu menekankan ini karena biasanya ahli dunia itu ketika mengajarkan sesuatu maka dia mutamakin fi dunia, dia menguasai. Instruktur
gym misalnya, nggak mungkin dia itu jadi instruktur gym gerakan-gerakan doang. Ya terserah antum ya, mau ngangkat boleh, ya. Mau begini boleh. Aturannya gimana? Terserah antum. Nggak mungkin struktur gym atau karena sekarang zaman kembara, struktur kembara. Ya. Masa iya kembara kekuatannya bawa peserta misalnya? Nggak mungkin. Urusan dunia biasanya orang yang di, diimamkan tokohnya itu biasanya minta mungkin. Apa struktur senam apa saja ya, dalam urusan dunia biasanya di medan itu, di bab itu orang disebut minta mungkin. Maka jangan sampai dalam ajaran Al-Quran ini kita tidak mutamakin dalam walaupun mutamakinnya cuma di bab mustami'an, tidak mustahil orang mempercayai dia sebagai ya, guru Al-Quran hanya karena barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri merasa kurang ini, kurang itu. Tapi orang kok percaya ya. Ya udahlah, kabur salah kan. Ya. Bikin pengumuman juga salah juga. Wah, umat Islam saya ini bukan siapa-siapa. Ya. Saya ini cuma kebetulan doang, kan nggak mungkin. Ya udah kalau orang percaya kamu, ya udah kamu menyesuaikan diri aja. Jangan sampai tidak menjadi daripada salah satu ini ketika qaul ma'thur ini mau dibagi, mau dibuat darajat. Ya. Syukur-syukur sebagai suatu proses. Semoga dari mustami'an ya, menjadi muhibban, menjadi muta'aliman sampai menjadi alim. Dan memang ini sering terjadi dalam dunia yang sifatnya memiliki makna ibadah. Kalau antum pernah umroh, pernah haji, ya. Terkadang dia umroh panitia hajinya itu, ya, padahal sudah ada di Makkah, ya. Kita lihat dia jarang memanfaatkan keberadaannya di dekat Masjidil Haram itu suatu sholat berjamaah di situ. Mentang-mentang merasa saya akan cuma panitia di sini, bukan peserta. Ya. Padahal ya mungkin sesekali ya terhalang. Ya. Tapi sepanjang perjalanan dia nggak pernah memanfaatkan keberadaannya saat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ini ya terlalu menyia-nyiakan kesempatan yang Allah telah berikan bahwa dia menjadi pelayan-pelayan tamu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang lagi wukuf, lagi dengan zikirnya, ya, panitia yang ada di travel itu cenderung ngobrol, tawa-tawa, padahal itu hari Arafah. Yang seharusnya dia ya, banyak berzikir, banyak berdoa di Arafah. Karena ketiadaan ilmu, betapa mahalnya dia sudah berada di tanggal yang mulia 9, berada di tempat yang mulia Arafah. Ya. Cuma beda status aja, kalau ini peserta haji itu sendiri, kalau ini panitia petugas, ya. Tapi tidak memanfaatkan. Petugas nggak mungkin 24 jam bertugas terus. Pasti ada saat dia istirahat, seharusnya itu dimanfaatkan. Dia lagi berada di tempat yang suci, waktu yang mulia.
Nah ini jangan sampai terjadi di dalam dunia pengajaran Al-Quran. Betul kita bukan siapa-siapa, kita Al-Quran kita. Ya. Tunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ingin menyesuaikan diri amanah umat. Jadi bukan ngasal-ngasal aja, sudah pokoknya ya saya menjadi bagian ini ya, tapi menjadi bagian yang tidak ada ikatan dengan Quran itu sendiri. Cuma status saja. Ini status honor, ini status mudir, ini status ini. Tapi dia sendiri nggak ada hubungan intensi dengan Quran itu alal aqal mustami'an. Ini sangat dikhawatirkan menjadi manusia yang bagaikan ayam mati di atas lumpur padi. Padahal dia tinggal matok aja udah selesai. Tapi kan nggak tertarik, bosan dari dulu padi terus. Akhirnya nggak mendapat manfaat dari padi. Begitulah apa mau disebut amanah dari Allah, apa mau disebut karunia dari Allah, mau disebut hadiah dari Allah. Yang jelas memang kita dulu adalah mengawalnya dari muhibban. Kita memang pernah jatuh cinta pada Al-Quran ini, jatuh cinta berat. Dan mungkin sudah kita tindak lanjuti dengan muta'allim. Ya. Maka tindak lanjut ini, ya, walaupun insya Allah alim dalam skupnya masing-masing, ya, maka seharusnya nggak boleh berhenti. Ya. Selama umat itu masih mempercayai dia sebagai orang rujukan Al-Quran. Ya. Karena satu saat saya berada di suatu tempat, ya, saya tidak ingin sebut tempatnya, kebetulan dari tempat itu, ya, ada salah satu murid yang memang ya, diustadkan, dianggap sebagai rujukan Al-Quran, sebagai orang yang sangat sukses dalam Al-Quran. Ya. Pokoknya luar biasa Jepto daerah itu. Semua mengungkapkan kebanggaan, kebahagiaan. Ya. Ada orang putra daerah sini yang menurut mereka itu adalah ya, seperti pakar itu dalam Al-Quran. Pakar dalam Al-Quran. Dalam hati saya, Allah sayang banget. Padahal kalau kamu hidup sama beliau nggak gitu-gitu banget kok orangnya. Orangnya cuma asal nempel aja lah. Nggak terlalu serius di dalam baik menjadi muta'alim atau apalagi menjadi alim. Ya. Memang pada zamannya pernah begitu. Tapi setelah perjalanan zaman di mana dia berumah tangga, kemudian harus mencari nafkah, harus ngurus anak dan seterusnya, ya. Masa-masa ta'aliman saat dia sebelum menikah itu sudah jauh sekali kondisinya. Ya. Ya. Saya khawatir ini gimana sih, sehingga di bandara saya WA bilang antum itu di kampung itu luar biasa dianggap orang. Ya. Jangan sampai penilaian orang-orang di kampung antum, mobil khusus kalau kader ini, ya, jangan sampai suatu saat ya, ketika terjadi sebuah interaksi yang intensif, kemudian mereka ya, kecewa lah, ternyata begini-gini doang. Nggak apa-apa antum di Husnudzan begini, yang penting antum menyesuaikan diri. Adapun dari penyesuaian itu kalau suatu saat
kemudian terbongkar, ya, oh ternyata orang ini nggak seperti yang kita bayangkan. Ya. Ya, tidak terlepas juga namanya juga orang pernah belajar langsung dari saudara. Ya. Jadi kamu jangan main-main, ini orang luar biasa, ya, tikohnya sama kamu. Ya. Kamu harus tingkatkan lagi murojaah, harus tingkatkan lagi ibadah. Nah inilah tujuan kenapa kita harus aliman muta'alliman muhibban mustami'an, khususnya dalam apa ta'amulat ma'al Quran, ya. Ta'amulat as-samaniyah, ya. Interaksi yang telah harus nggak boleh berhenti, ya, dalam rangka agar kita jangan sampai menjadi orang yang, ya, keburu bangga terhadap apa yang sebetulnya nggak ada dalam diri kita, ya. La tahsabanna alladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dikagumi, diustadkan dan seterusnya, padahal dalamnya nggak gitu amat. Kita ngelarang juga nggak bisa, jangan panggil saya ustaz, saya ini nggak ada apa-apanya. Karena kita nggak tahu ini orang memanggil karena panggilan hati, ya. Ya, tanda-tanda bahwa orang ini memang layak dipanggil ustaz. Ya udahlah, apapun perasaan orang itu, yang penting kita harus bisa menyesuaikan apa yang diungkapkan oleh manusia itu terhadap diri kita, ya. Baik ungkapan dalam panggilan, baik ungkapan dalam interaksi, ya, ataupun baik ungkapan dalam, ya, kepercayaan, ya. Apa anaknya dipercayakan belajar di lembaganya, ya. Apa kepercayaan, ya, nampaknya ini orang bisa ini disuruh menguji, ya, menguji sebuah seleksi misalnya. Karena bisa jadi kepercayaan ini memang karunia dari Allah, ya. Atau memang orang itu nggak melihat alternatif yang lain. Tahu cuma orang ini aja nih yang sudah panggil ustaz, ya udah ya. Oke lah, apapun alasannya, yang penting kita harus bisa mengadaptasikan diri kita terhadap, ya, apakah itu kepercayaan, apakah itu pemberian amanah kepada kita. Bahkan terkadang semuanya ini sampai menjadi, ya, menjadi ikon, ya, bagi hamba-hamba Allah, ya. Semacam fulana, wah dia aktivis Quran, dia pakar Al-Quran, ya. Dia atau praktisi Al-Quran, ya. Sampai jadi ikon seperti itu. Maka sudah seharusnya kita menyesuaikan diri. Ya, mungkin dihalangi, dilarang. Juga nggak mungkin kita kemudian salah sendiri, ngapain manggil saya ustaz ya. Saya ini bukan siapa-siapa. Tidak begitu. Kalau mau begitu ya kamu harus, ya, sekalian aja tunjukkan bahwa kamu nggak ada urusan dengan Quran. Gitu, ya. Masalahnya adalah, ya, mau disebut hafidhah, katanya sudah pernah setor, gitu ya. Mau disebut bukan hafidhah, ya, kalau dites ya wallahu a'lam, gitu.
Oke lah, semua masalah ini terjadi. Yang penting imma aliman atau muta'aliman, ya, atau muhibban atau mustahil. Itu tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hasilnya kemudian apakah 8 ini, ya, semua akhirnya Allah takdirkan menjadi sesuatu yang, ya, katakan jajidan misalnya, ya, ya. Bahkan satu saat mumtaz misalnya, tilawah mumtaz, hafidz mumtaz, tafsir mumtaz, semua mumtaz semua. Ataupun Allah jadikan jajidan semua, Allah jadikan jayid semua, ataupun makbul semua, ya. Untuk kira-kira istilahnya C, ya, kita, ya. Jadi kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab kepada Allah, bukan termasuk yang ayyuhmadu bima lam yaf'al. Itu orang yang tidak keburu bangga, ya, bangga terhadap yang sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Yang kadang-kadang memang beda tipis. Kadang orang, ya, begitu semangatnya mengejar S3, ya. Sebetulnya S3 ini untuk apa, ya? Pokoknya ada keren-kerenan, iya. Tapi kalau sebut keren S3, tapi kok dalamnya kayaknya nggak ada S-nya. Tilawah yang begitu, ini yang begitu, kayak nggak ada S-nya sama sekali. Karena itu bagi dia, ya, saat, ya, nulis disertasi, ya, kemudian diujikan, kemudian diwisuda, selesai. Karena itu nggak ada lagi kegiatan itu. Ya. Akhirnya ucapan selamat di mana? Selamat atas lulus gelar doktor dan seterusnya. Padahal umat tidak melihat kedokterannya. Ya. Kita tidak ingin seperti itu. Kita memang dari awal nggak difokuskan oleh hal-hal begitu. Fokus kita adalah, ya, aliman, muta'alliman, muhibban, atau mustahil. Setelah itu terserah umat. Ya. Umat mau mempercayai kita enggak percaya apa-apa, yang penting diri saya di hadapan Allah sudah alhamdulillah tidak menjadi yang kelima. Ini yang harus menjadi habit kita dalam khidmatul Quran, sebagai bukti bahwa kita menjadi khadimul Quran ini bukan untuk keren-kerenan, bukan untuk gaya-gayaan. Betul ingin, apakah itu sifatnya da'wah, apakah sifatnya itu tarbawiyan, ya. Pokoknya semua yang ada dalam nilai-nilai dakwah itu juga yang kita miliki dalam nilai-nilai Al-Quran ini. Sehingga terbedakan nanti antara, ya, lembaga Quran yang memang mendidik, ya, memang mentarbiyah, mentarqiyah umat, ya, agar terbedakan antara lembaga Quran yang sekedar layanan bisa baca aja. Ya. Jadi berhasilnya itu yang penting bisa baca. Ya. Tadinya nggak bisa ngomong dot, jadi bisa ngomong dot, kelas. Ya. Sukses kan. Tadinya nggak hafal juz 30, hafal juz 30, wah, kelas kamu sukses. Ya. Jadi sekedar pelayanan keilmiahan aja. Ya. Bukan pelayanan, ya, Quran seutuhnya. Sampai di JSIT, ya, tanpa sengaja saya mengingatkan adanya pentingnya Quran ini betul-betul dipelajari secara ilman wa ruhan. Contohnya sama ikhwan JSIT langsung dijadikan sebuah metode belajar Quran, ya, ruhan wa ilman.
Ya udah silakan aja itu. Ya. Nggak perlu ada royalti, bisa cuma sengaja kajian aja. Ya. Tapi langsung ditangkap. Jadi istilah. Ya. Ya, betapapun hasilnya seperti apa itu urusan yang Allah. Tapi niat kita, upaya-upaya kita, Quran yang kita sajikan kepada umat, Quran yang ada ilmunya, ada ruhannya, ada imanannya, ada tarbawiyannya, ada da'awiyannya, bahkan ada jihadannya. Semua menu dari Al-Quran itulah yang menjadi cita-cita kita untuk melayani umat. Nah, kalau dengan semua menu itu kitanya tidak menyesuaikan diri dengan menu itu, ya, kitanya tidak ingin mengatakan kepada umat, wahai umat, akulah yang sudah berusaha untuk merealisasikan semuanya itu. Adapun nilainya wallahu a'lam. Allah tahu gimana susah payahnya saya untuk menghidupkan prinsip-prinsip itu dalam diri saya. Sehingga insya Allah berapapun hasilnya, hatta ya, di bawah makbul, hatta andai kata statusnya rosid, secara hasil saja rosidnya, tapi secara amal, secara ikhtiar Anda tidak rosid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan, kalau saja kita itu berusaha menghafalkan, katakan juz 9 misalnya, itu juz 29 itu betul-betul saya hafal, ya. Setelah 5 tahun misalnya, usahanya itu 5 tahun untuk menghafal juz 9. Andai kata seperti itu, nggak mungkin ada pertanyaan dari Allah, bulan, ya. Itu pikiranmu, otakmu itu cap apa sih? Kenapa justru sebenarnya 5 tahun? Nggak bakal ada seperti itu. Yang ada hanyalah penghargaan semua. Yang ada kalau boleh diucapkan kira-kira ucapan ini, Masya Allah, hamdaku, kamu betul-betul ingin beribadah ya dengan Al-Quran. Udah tahu bagi kamu menghafal itu susahnya bukan main. Orang-orang 5 tahun itu 30 juz. Antum masih 5 tahun 1 juz. Ya. Tapi antum tetap sabar, nggak apa-apa. Daripada dari awal menyerah duluan, enggak, saya nggak bakal. Nggak hafal tapi ya, sampai Allah panggil, ya, cuma punya kesimpulan saya nggak bakal, otak saya tumpul dan seterusnya. Terus dulu saya kurang gizi dan seterusnya. Padahal mau lama itu yang penting kamu masih hidup, kamu itu bisa. Mau 5 tahun, mau 10 tahun. Jadi kalau ditekuni terus, insya Allah bisa. Itu sudah cukup menjadi modal bahwa Allah sudah melihatmu menyesuaikan diri dengan, ya, pelayanan Al-Quran yang ruhan, ya, wa ilman wa imanan wa da'awiyan wa tarbawiyan wa jihadan. Jadi ibarat orang olahraga, ya. Olahraga itu apapun kondisinya kalau rutin, ya, pastilah berdampak ke tubuh manusia itu. Apa peredaran darahnya baik, ya. Betapapun dia nanti suatu saat diuji oleh sebuah penyakit, kalau masih tubuh ini dirawat dengan olahraga, insya Allah tubuh itu masih punya kemampuan menormalkan kembali. Pasti berdampak. Begitu juga Al-Quran, ya, yang terus kita baca, yang terus kita hafal, yang terus kita murojaah, yang terus kita pelajari tafsirnya, tadabburnya, terus rajin, ta'allum, belajar lagi, pasti akan berdampak kepada jiwa kita, roh kita.
apakah dampak dalam bentuk utrujah istilahnya, ya, dampak di mana jiwanya terasa, ya istilahnya keharuman, ya keharuman yang sifatnya terasa roh, bahwa hamba Allah ini ada rasa Quran yang luar biasa. Terkadang ya roh itu sebetulnya andai kata dinilai baru sedikit, mungkin nilainya baru 3 atau 4, ya. Tapi terkadang di suatu daerah nggak ada lagi kecuali dia, maka dia yang ala kulli hal pun juga dimanfaatkan oleh umat. Ya. Dan sayang sekali jika kepercayaan umat itu tidak ditindaklanjuti, tapi disikapi dengan ya saling sendiri. Siapa saya dipercayai sebagai koordinator Al-Quran di sini, sehingga dirinya hanya bergerak kalau lagi diminta aja. Kalau nggak ada diminta ya pasif-pasif aja. Tidak pernah menunjukkan bahwa dia memang sudah pernah dikaruniai oleh Allah minimal pernah setor 30 juz. Tapi dia kira murojaah itu hanya sebuah keterampilan saja. Padahal murojaah ataupun proses menghafal itu sendiri, mau berhasil nggak berhasil, pasti itu berdampak akan kesehatan dan kualitas roh manusia atau manusia. Karena Al-Quran ya, dia merupakan ghidha'ur ruh, ghidha'ul qalb, nutrisi bagi hati, nutrisi bagi jiwa. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Inilah upaya yang saya harapkan menjadi sebuah khidmatul Quran yang betul-betul ya istilahnya ya, ala asalah, pelayanan Al-Quran betul-betul sesuai dengan asli, ya. yang akan merasakan dengan hatinya, ya. Ya. Tidak dengan gembar-gembornya, walaupun bukan berarti nggak boleh gembar-gembor, ayo bergabung nggak boleh, ya. Tapi yang lebih parah lagi udah ngajak orang tapi dirinya tidak beradaptasikan sesuai dengan pelayanan Al-Quran ini, ya. Yang lain, ya, buka sebuah kursus, ya, kursus menjahit misalnya, ya. Tapi ownernya nggak bisa jahit, ya. Nggak bisa menyediain tempat, menyediain berjahit baju, asal jalanin mesin itu maju mundur, ya. Ujung-ujungnya benangnya putus lagi. Itu biasanya orang nggak bisa jahit, gitu. Baru jahit aja bisa jahit yang asal jalan ini nggak bisa. Mungkin nggak terlalu pengaruh apa-apa, ya. 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 Buka kursus ya terapi bekam misalnya, ya. Tapi dirinya sendiri nggak bisa bekam, mungkin ya nggak terlalu masalah, tapi menjadi bagian daripada ya, pelayanan Al-Quran dan yang sudah berada di situ. Apakah dia cuma sebagai bendaharanya, ya, mungkin cleaning servisnya, maka sudah seharusnya semua diajak untuk menyesuaikan diri. Kita ini berada di sebuah lembaga yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sebagian lembaga-lembaga sekolah saat ini sudah ada sampai cleaning service terlibat dengan Al-Quran, apakah tilawahnya, apakah menghafalnya, ya hal-hal yang nggak ada hubungan satpam semua, ya.
harus terlibat biar ya, nurul Quran itu berada di berbagai macam di sudut-sudut lembaga itu, atau kalau sekolah ya sekolah, kantor satpam ada cahaya Quran, di tempat peralatan kebersihan ada cahaya Quran, di mana di TU ada cahaya Al-Quran. Ya. Saya kira kalau kondisinya seperti itu, minimal apa yang tidak bisa dinilai ini sebuah ikhtiar yang maksimal, ya. Maksimal bagaimana seseorang betul-betul memang menginginkan Al-Quran ini menjadi tarbiyah seluruh umat. Saya membayangkan begini, kalau ada di depan saya ini misalnya ya 3 ummahat, ya. Satu ummahat alumni ya Nahdlatul Ulama misalnya. Yang satu ummahat alumni Muhammadiyah, yang satu alumni PKS, yang satu alumni Al-Irsyad. Gimana ya, rasa ta'amul dengannya, minimal ta'amul ilminya misalnya gimana, jangan sampai yang terasa karena ini alumni Nahdlatul Ulama jagonya cuma di salah, yang Muhammadiyah mungkin jagonya cuma di dalam pelayanan anak yatim aja. Oke lah, itu menjadi tamayus nggak apa-apa. Tapi seharusnya empat-empatnya ini ya, unggul dalam kequranan. Ini terasa Al-Quran, ini Al-Quran. Karena semua jamiah aslinya Al-Quran. Dan ketika itu mungkin belum dirasakan, berarti ada muskilah yang luar biasa umat ini di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Masalahnya karena perbedaan jamaiyah istilahnya, ya, kok bisa beda-beda semua Al-Quran. Ya. Ya, misalnya semoga aja ya, misalnya yang lebih terasa Qurannya hanya yang dari PKS misalnya. Kalau benar, benar insya Allah. Itu Subhanallah ada di susah amat sih. Bahagia seharusnya ya nggak boleh terjadi seperti itu, tapi begitulah. Ya, alhamdulillah masih sabar semua, coba lagi, ya. Yakinlah suatu saat akan Allah beri kemudahan yang luar biasa. Ya. Ya. Jawa Timur kurang lebih 10 tahun susah, ini alasannya enggak diterima, tapi satu kemarin itu nggak pernah berhenti berusaha. Ternyata Allah mudahkan di periode ini, ya. Dan antara 1 September ini MGD-nya semua sudah terjadwal dengan definitif. Ini tidak mustahil pertolongan dari Allah. Gimana kesabaran orang beriman, ya. Dia tahu saya ngotot ini bukan urusan saya, ini saya ngotot ini betul-betul, ya. Karena saya tidak ingin yang mencintai Al-Quran ini hanya saya dan teman-teman saya aja, tapi saya harus tanggung jawab. Dakwah ini lambangnya udah keren, ada 2 pedang, di tengahnya itu ada apa itu? Quran bukan Injil. Jadi aneh kalau ya, tengahnya Quran, tapi diajak Qurannya susah. Ya. Jangan sampai antum ini orang-orang yang sedang melarikan diri. Habis susah misalnya udah aja, udah Ashabul Kahfi aja.
Tapi insya Allah enggak, justru istilah kalau berwal ya, antumul karror la farror. Kalian kelihatannya aja ya memisahkan diri dan penilaian itu ada di sebagian orang. Wah, ini kayaknya orang mau eksklusif ya. Padahal eksklusif kita dalam rangka inklusif. Ya. Sehingga Masya Allah ini dipercaya di BKAP, ini dipercaya di DPU, ini dipercaya ya. Salah satunya ya karena Quran ini yang tidak dia dapatkan di upah-upahnya, dia dapatkan di panjang jiwa. Makanya harus terus dipertahankan. Ya. Jangan sampai lemah karena perjalanan waktu. Jangan sampai perasaan adalah dulu. Ya. Karena dari 8 ini terus kita lakukan, yaitu ibaratnya kayak orang hobi tanaman hias. Hias itu ya, ibarat manusia dia sangat sensitif, dia tahu ya, pemiliknya itu perhatian atau pemiliknya juga gitu tanaman hias kelihatan. Yang suka tanaman hias akan melihat, wah ini tanaman seger-seger. Berarti pemiliknya, oh ini tanaman hias, yang satu udah menguning, yang satu mati, yang satu ngering dan seterusnya. Wah ini nggak dimurjaan sama pemiliknya istilahnya. Diri kita pun seperti itu. Jadi kita jadikan apakah itu hidayah, apakah karunia dari Allah kita sampai di sebagai khadimul Quran, khadimatul Quran, ya udahlah. Tidak pernah ya. Bahkan apalagi berdoa, umat aja yang percaya sama kita, ya udah beradaptasi. Ya. Terus proses ya 8 ta'amul kita ini hidupkan terus. Ibarat itu air bagi tanaman hias, terus alirkan terus air itu dalam air tilawah, air tahfidz, air murojaah, air tafsir, air tadabbur, terus alirkan ke dalam jiwa ini ya, agar umat lebih merasakan uturjah dalam diri kita insya Allah, sehingga betul-betul lembaga kita ya, betul-betul bukan lembaga kursus, bukan katakan lembaga yang ya, semata-mata ya, membuat orang baca Quran, walaupun itu juga bagian tujuan kita, tapi lebih itu kita betul-betul menjadi lembaga yang menghidupkan Al-Quran seutuhnya kepada umat. Dan suatu saat tidak mustahil ya, mizah ini, keunggulan ini ketika semakin lama dirasakan oleh umat ya. Ternyata Al-Quran yang dikelola oleh fulan beda dengan yang lain ya. Warnanya beda, wawasannya beda ya. Dan akhirnya semua orang ingin belajar ya. Ingin copy paste misalnya, kita insya Allah bersedia untuk mengajar, untuk menghidupkan semua orang yang berminat. Di suatu tempat saya habis tahajud tiba-tiba ibu datang, saya doakan ya, saya juga ingin punya lembaga seperti ini. Ya, amin ya. Bikin lembaga Al-Quran ya, yang penting jadi keren gitu. Oh dia lembaga ini ownernya ini ya, tanpa memperhatikan bagaimana saya menyesuaikan diri, membekali diri, meningkatkan diri sesuai dengan Al-Quran itu sendiri, dengan kesucian Al-Quran itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita telah menyimak bersama tentang apa yang disampaikan Bunda tadi malam hari ini tentang Al-Quran harus menjadi tarbiyah seluruh umat, ya, dan pengajaran Al-Quran kita harus beda dengan yang lain, Insya Allah. Mudah-mudadan bisa kita, dan yang terutama tadi Bunda berpesan kita untuk terus menjalankan 8T ya di sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita parsial dalam interaksi Al-Quran. Baik, kesempatan malam terakhir untuk bertanya, mengeksplorasi apa yang telah disampaikan Bunda terkait materi yang disampaikan atau hal lain, persilakan. Enggak, Ustaz ya? Ustaz ada enggak? Belum, Ustaz ada duluan. Yang di depan dulu. Sebenarnya bukan ini kita saja. Jadi beberapa pertama, tapi kalau setelah memaparkan pengaliman dan seterusnya, itu kan sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan, proses-proses yang diawali dengan Ustaz yang ibarat pengaliman itu ya. Pak setelah kita mengkaji, rasanya baru mendapati ajaib banget gitu ya. Dengan ungkapan aliman dulu, iya kan, ungkapannya kan aliman dulu. Sementara kalau dia jadi aliman kan pasti akan proses-proses itu pasti sudah dijalani gitu saja. Padahal kalau memulai kan mesti dari dulu belajar. Kemudian yang kedua, rasanya semua yang disampaikan besar itu betul-betul memberikan ya bukan tamparan ya atau mengingatkan gitu ya. Kalau cubit nggak terasa, kalau itu Masya Allah gitu untuk memaksimalkan, kemudian memantaskan diri, kemudian Ustaz berulang-ulang mengatakan menyesuaikan gitu ya dengan apa pesan-pesan yang kita pegang siapa-siapa gitu, pengalaman jiwa dan sebagainya, betul-betul saya rasakan betul Ustaz. Ini mungkin bagian dari rasa mendapatkan berkah dari guru juga. Saya seringkali pada saat mengisi itu menyampaikan bahwa ini dari saya dapatkan dari guru saya sebutkan sama Ustaz gitu ya. Karena sebenarnya lebih gak pede dengan diri sendiri gitu tadi, sehingga apa namanya saya seringkali menyebutkan bahwa guru menyampaikan begini, saya sebutkan dan Ustaz tahu betul dari awal saya seperti apa gitu, sehingga ketika sekarang mendapat pengalaman Insya Allah yang disampaikannya ini aja seperti yang Ustaz sampaikan gitu ya. Ada Quran yang saya tulis atau lebih satu yang bisa Ustaz dari awal dari surat-surat pendek dan sebagainya. Itu sekarang ada amanah 16 majlis taklim yang saya isi setiap hari itu di luar ya di kantor. Dan hampir semuanya yang disampaikan ya itu aja. Gitu ya, Al-Quran, Tadabbur, surat-surat pendek, itu dipercaya oleh umat. Tapi kadang masih ada perasaan yang aduh, kayak apa ya Ustaz? Ini apa sih orang menganggap kita baik seperti itu, terus ada perasaan ini kayak bukan munafik ya, tapi apa bohong, apa rasa gitu loh Ustaz. Gitu ya. Kalau orang tahu gitu, seandainya orang tahu kita siapa-siapa itu kadang ada Ustaz seperti itu. Makanya kadang menguatkan dengan menyampaikan. Jadi ketika saya mendapatkan kajian dari diri saya seperti itu gitu, untuk menguatkan. Lebih ke bahasa betapa berkah
yang diperoleh dengan kajian-kajian yang diberikan Ustaz, berbeda gitu ya, beberapa ilmu yang Masya Allah dan mandarnya mudah-mudahan bisa istiqomah terus, gitu ya, mendapatkan anak-anak yang banyak dan luar biasa. Jadi ya semata-mata apa yang diperoleh dari guru dan sebagainya selama ini. Mungkin itu aja Ustaz, lebih ke hadis dulu dan dari penguatan aja pada saat kadang merasa ya orang sih sebenarnya kita tidak punya apa-apa juga ini. Dan kemudian kadang-kadang meminta ya lupa saya berbicara jadi apa tadi saya kira kayak membohongi ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya komentari pertama, ya, sebetulnya ya, apapun istilah kita, kalau antum tahu dia nyebut-nyebut saya, ya, mau istilahnya kurang pede, mau apa, ya. Tapi secara adat ilmu itu sering disebut sebagai amanah ilmiah. Jadi aslinya itu sesuatu yang terpuji. Karena itu kalau antum baca kitab-kitab tertentu, kitab yang berqayyim misalnya, Al-Wabil Sayyid misalnya, ya, maka tidak ada nasihat apapun kecuali ada penyampainya. Ya. Qala Syafi'i, qala Abu Hanifah, qala Yahya bin Ma'in dan seterusnya. Ya, walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi kalau antum percaya ya semoga aja kepercayaan yang terus dijaga. Ya, ini saya terima dari Ustaz Fulan dan seterusnya, itu sebenarnya sebuah amanah ilmiah. Maka jangan sampai juga orang menganggap ya, seseorang ini hebat ya, orang kuasanya luas ya. Padahal ya, semua yang Anda pelajari itu, yang Anda sampaikan itu bukan karena mengkaji sebuah kitab, ya. Itu karena mendengar sebuah taujihat yang instan, ya. Sehingga menyebutkan ya, dari mana Anda dengar itu sebuah amanah ilmiah, ya. Dan bagi saya sebetulnya semoga seperti kata Imam Syafi'i, ya, andaikan tidak ada seorang pun nyebut-nyebut saya, ya namanya amanah ilmiah, ya. Berarti ketika ya apa jadinya dulu saya alhamdulillah sering diajari bagaimana mentadabbur surat pendek dan seterusnya. Ya. La qadarullah menyebutkan sumbernya, ternyata sumbernya gak gitu-gitu amat, musibah. Di satu sisi maksudnya amanah ilmiah, tapi di sisi lain orang-orang yang disebut ternyata gak gitu-gitu amat misalnya. Kuliah memang hidup ini ujian. Jadi hal-hal seperti ini ketika dihayati sebagai ujian, maka kita memang perlu waspada, perlu hati-hati. Insya Allah ya, ada istilah pas ibarat ini sebuah apa usrah amaliyah fil Quran, semoga tidak selalu yang ada ta'aruf, ada tafahum, bahkan ada takaful. Kalau nggak bisa takaful fil mal minimal takaful fil ilm, takaful fil tarbiyah. Nabi Yusuf berhasil menjaga dirinya dari kemaksiatan yang menggodanya, dikatakan laula burhana rabbi. Kita pun insya Allah bisa seperti itu. Mau aneh-aneh, ingat wajah-wajah yang dulu pernah ngumpul, apakah pernah ngumpul di
Panjang Jiwa ini sebelumnya ngumpul di Bangka Belitung, ngumpul di mana di Jogja, ya. Nah, itu semua, ya, kan semua sudah diabadikan oleh Allah sebagai amal soleh. Ya. Tindakan itu juga dikenang sebagai upaya-upaya kita dalam menjaga diri, meningkatkan diri, ya, upaya-upaya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tidak pernah menyuruh umat, tidak pernah mengiklankan diri, ya, ya. Tidak pernah iklan diri, saya pakar majelis taklim, ya. Tiba-tiba sini minta tolong, sini minta tolong, ditolak, nggak boleh juga, ya. Tahu-tahu ada 16 majelis taklim misalnya, ya udah kita bentengi dengan, ya, kalau pagi Allahumma asbah abi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin. Kok semua orang percaya pada saya? Kenapa? Karena ada hal-hal yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang-orang. Betapa banyak orang-orang yang tadinya tertutupi sekian tahun, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Allah bongkar siapa dia. Wa'afiyatan wa satrin fa'atimma alayya ni'mataka wa'afiyataka wa sitraka di dunia dan akhirat. Ya. Itu aja yang kita berharap kepada Allah. Kalau suatu saat ternyata amal ini dicabut oleh Allah, maka kita nggak perlu, ya, nggak perlu sedih yang berlebihan, nggak perlu. Balik lagi kepada Allah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bukan sama siapa, lah saya nggak perlu tanya orang, nggak mungkin kamu manggil saya ustaz. Tapi kemudian sekarang dipanggil lah sama Allah, setelah itu orang percaya lagi, ya udah, aslinya saya seperti itu. Bisa dipertahankan oleh Allah sampai akhir hayat kita, bisa, ya, ternyata cuma 5 tahun, 10 tahun, entah karena sebuah peristiwa, entah karena, ya, umat tidak lagi ada kontak batin dengan diri kita. Sebenarnya tidak ada lagi hasanul qabul dari kita. So, semuanya itu menjadi peluang kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dipercaya, ya, maka kemuliaannya adalah lebih banyak kita berinteraksi dengan umat, interaksi sama, berinteraksi, ya. Enggak dipercaya oleh umat atau belum dipercaya oleh umat, kemuliaannya apa? Ya, kita secara otomatis mau nggak mau berada dalam keikhlasan. Jadi ketika dia terus dalam interaksi 8 tadi sampai menjadi betul-betul lebih hafal dengan Al-Quran, tapi karena umat belum percaya kepada dia, ya, maka umat nggak pernah tahu siapa kita. Ya, orang biasa-biasa aja. Padahal Al-Baqarahnya sudah seperti Al-Fatihah. Ya. Kelancarannya, dengannya, ya. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha yuhibbul abdat taqiyyal khafi. Allah itu cinta kepada hambanya yang bertakwa dan yang enggak populer. Jadi antara khafi dan jali ini, jali populer, khafi enggak populer. Ini terkadang manusia cuma bisa berusaha. Ya. Berapa banyak orang yang sudah mengupload ceramahnya, apa,
videonya, ya. Tapi yang kenal dia cuma berapa orang aja. Yang mengakses videonya cuma ya puluhan atau ratusan orang. Maka jangan tiba-tiba langsung lihat, memang saya ini nggak bakat ya, ya, menjadi tenar. Saya sudah berbagai macam video sudah saya upload, ya nggak ada yang mengakses. Maka terimalah ini sebagai, mungkin Allah ingin memilih Anda sebagai al-abd taqi al-khafi. Nggak dikenal siapa-siapa, ya. Dikenalnya cuma dikenal oleh penduduk langit saja. Manusia bisa bermanfaat, bisa membahayakan, tapi dikenal oleh penduduk langit pasti bermanfaat. Karena kalau penduduk langit mengenal hambanya, ya, maka tidak ada yang bisa dibanggakan. Ngomong juga nggak percaya, gini-gini juga dikenal ini oleh malaikat Jibril misalnya. Nggak ada yang percaya. Begitu insya Allah. Ya. Silakan Ibu yang belakang tadi. Boleh. Ya, Bu Umu Zawal dari Bandung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan atas kesempatan itu. Saya dari pesantren Abu Bakar Marsus, dan Ustaz mudah-mudahan berkenan berkunjung di sana di tanggal 18 Indonesia besok. Banyak banget berharap sekali. Hampir sama perasaannya gitu ya, ucapan Ustazah Mirina itu 11-12. Jadi pertemuan ini tuh luar biasa ya. Saya pribadi gitu butuh banget backup imannya ya, karena dia Qurannya sendiri bisa, dan syukur alhamdulillah gitu. Saya berawal mengenal Ustadz itu di Itikaf Habibur Rahman, kemudian diperkenalkan juga oleh kakak kelas saya diajak. Dari situlah saya menemukan ini adalah sosok guru Quran yang luar biasa gitu. Dan walaupun saya bukan murid Ustadz langsung yang seperti asatid di sini gitu ya, kayak Ustadz Maimunah yang insya Allah gitu langsung bisa belajar setoran dengan ya, kemudian punya Afif ini juga baru bergabung kemarin gitu di lembaga sinergi ini gitu 3 tahun yang lalu, masih seumur jagung gitu, berdirinya juga. Kemudian saya merasa ini sepertinya sok-sokan gitu mengundang Ustadz, membuking waktu Ustadz gitu, tidak lain ingin sekali mendapatkan ruh Al-Quran itu juga menular kepada kami. Kemudian ingin juga sharing langsung gitu ya, pengen dengar cerita Ustadz langsung gitu, sepak terjang Ustadz dari awal sampai saat ini juga begitu teguhnya menjadi khadimah Quran, dan insya Allah gitu pengen sekali gitu menjadi seperti sosok Ustadz gitu, yang tentunya itu bukan sesuatu yang mudah pastinya gitu, pasti banyak dukanya, banyak pahitnya. Mungkin di sini pengen dia mendapatkan cerita dari Ustadz langsung gitu ya, pengalaman Ustadz gitu, mengawali lembaga perkembangan hari ini gitu. Kemudian punya orang bisa mendapatkan hidayah Al-Quran gitu dari pagi-pagi Ustadz.
Kita biasa Pak Ya, alhamdulillah, insya Allah kan cuma diharapkan sekali aja. Insya Allah kalau sekali aja sih didatang. Kali-kali kan. Sekali-kali lebih alhamdulillah lagi. Sekali-kali antum ya makan ikan misalnya. Ya inilah pentingnya belajar masak. Ya. Jadi persiapan, tapi insya Allah Rasulullah mengatakan almaru ma'aman ahabba. Manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah. Ya. Siapa yang menjadi fairnya? Saya merasa ngapain sih Rasulullah mengatakan begini. Kalau saya dapat jawaban, kalau kita tidak punya fikrah ini, ya, maka tidak mustahil orang ya ma'aman ahabbanya ya apa artis misalnya dapat keuntungan itu mencintai artis. Artisnya tambah banyak duitnya karena sebut tambah banyak mencintai. Ya. Kamunya tetap aja begitu. Orang begitu cintanya sama Ronaldo misalnya. Ronaldo sampai punya follower 4 juta. Ya. Itu duit semua. Ya kamu cuma mencintai karena dapat apa-apa juga. Jadi saudara Rasulullah SAW menjelaskan seperti ini agar kita menjadi orang yang terarif. Siapa yang berhak untuk dicintai, siapa yang ya, minimal biasa-biasa aja lah. Ya. Na'udzubillah terjadi penyelewengan. Al-ma'ru man ahabba, ahabbanya Netanyahu. Dan tidak sedikit di negeri ini orang hanya karena gara-gara umroh ya pulang-pulang begitu cintanya sama Netanyahu. Ya. Pulang umroh mengibarkan Israel, bendera Israel di rumahnya. Ya. Ada yang seperti itu gitu. Musibah luar biasa. Karena sama tangganya diturunin. Ya, kenapa itu bedanya? Saya sangat nggak suka itu orang-orang benci Israel. Padahal Israel itu baik kok orang-orang. Ya. Hanya karena dari umroh kunjung ke Aqsa, di Aqsa cuma gara-gara boleh selfie dengan tentara-tentara itu langsung nilai ngambil kesimpulan. Siapa bilang Yahudi itu jelek? Kita disambut, kita ini. Ya jelas Anda sebagai wisatawan, ya pasti disambut lah. Ya. Ya, kalau galak sama wisatawan orang mau datang. Ya. Ini nggak bisa bedakan antara kepentingan bisnis dan kepentingan akidah. Ya. Ya, inilah keadilan yang ketiga, keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memang tidak seperti sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Tapi tetap Allah memperlakukan kita sama dengan mereka selama kita menjadi orang yang walladzina tabauhum bi ihsan. Ya mungkin juga kita juga demikian ya. Tidak semuanya berkesempatan untuk belajar langsung, tapi kita menjadi follower-followernya dan alhamdulillah tetap diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan mereka pernah belajar langsung. Lagian kalau anti ya kagum dengan orang yang pernah belajar langsung, itu juga tidak terlepas karunia Allah, fadlan min Allah wa ni'mah. Memang jaminan dulu orang-orang belajar langsung itu ya kayak ibu-ibu di depan ini. Masih banyak yang beda ya, yang lain itu ya beda. Ya. Dulu kayak apa dibimbing, setelah itu ya menghilang dan tidak ada beritanya lagi, sudah tidak ada lagi kaitan dengan Al-Quran. Ya. Atau ada yang banting setir, padahal dulu bagaimana tiap hari kita bimbing ya namanya program mulazamah ya di tempat yang kulli hal yang gerah macam
Itu karena mukhlisat begini, Allah pilih juga. Ya. Tapi tidak sedikit juga yang dulu belajar ya namanya mulazamah ba'da zuhur kita itu dari Senin sampai Kamis ya yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang betul-betul melanjutkan pembelajaran. Dulu kita belajar fiqh secara umum yang kita pelajari ya. Tidak semua, ada juga yang jadi bersyukurlah kepada Allah walaupun tidak langsung tapi punya semangat, punya jiwa, ya seperti yang langsung. Apalah artinya langsung ya, tapi kemudian tidak melaksanakan jejaknya. Kadang-kadang diingatkan oleh temannya, itu kalau ingin silaturahim, takut saya malu, saya udah nggak menjalankan, memutus hubungan ya lebih jauh lagi ya dari manfaat ilmu yang telah dipelajari. Ya. Jadi apapun kondisinya selama kita masih dalam koridor-koridor yang syukur ya. Kadang-kadang satu kesempatan sebuah momen itu ya tidak selain tidak berulang ataupun tidak menjadi kesempatan kita, tapi yang penting esensinya masih bersama kita. Ya. Allah. Alhamdulillah, demikian jawaban dari Guru. Sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup malam dan semuanya harus istirahat. Mudah-mudahan jangan khawatir, murid kelas jauh ya, tapi dekat di hati. Baik, demikian Bapak Ibu Rahmatullah, Ustadzat, kajian malam terakhir di Panjang Jiwo. Kalau akan kita lanjutkan besok buat jam 3 sebelum pada subuh ya, nanti akan diumumkan oleh panitia. Kita akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dalam kami mengantarkan kajian pada malam ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menginformasikan Enggak penutupan insya Allah selesai jam tanggal 11 siang dan check out di paling lambat pukul 12. Terima kasih. Selamat istirahat. Saya ini. Ayah, ini buat ayah. Bisa Ustaz. Oh ya. Pak Gun tuh rekam dari situ ya? Kan rekam aja? Iya.